Halo guys, di video kali ini aku mau sharing tutorial mekanisme CRUD pada Fire. CRUD merupakan singkatan dari create, read, update, dan juga delete. Mekanisme CRUD di sini merupakan ilmu basic yang perlu kita ketahui agar bisa mengolah data dalam Fire, baik itu untuk ambil data, untuk create data baru, update, dan juga untuk delete existing data pada Fire. Oke, ada 3 topik yang mau aku sharing di video hari ini. Yang pertama tentang JSON Fire, yang kedua tentang penggunaan Fire API, kemudian yang ketiga mengenai step by step CRUD Fire berdasarkan skenario tertentu. Oke, kita langsung mulai aja. Di video aku sebelumnya tentang apa itu Fire, udah dijelaskan bahwa Fire itu support dua jenis format data, yaitu XML dan juga JSON. Nah, di video kali ini aku akan fokus ke struktur formatnya JSON. Kalau ditanya kenapa lebih milih JSON dibandingkan XML, nah alasannya adalah format JSON di sini bisa dibilang lebih sederhana, lightweight, dan juga lebih mudah dipahami dibandingkan dengan XML. Nah, Fire sendiri juga udah define spesifikasi format yang bisa diakses melalui website official HL7, yaitu di sini hl7org/fire/r4/resourcetype.html. Nah, misalnya kita mau cek spesifikasi format patient resource, maka resource type di sini akan kita ganti dengan patient. Nah, jadi ketika kita udah akses website ini akan muncul halaman seperti ini, dan di part ke-8.1.2 ada namanya resource content. Nah, by default dia akan munculin sub menu yang structure. Nah, untuk ngelihat spesifikasi JSON-nya, kita bisa klik menu ini, kemudian akan muncul template untuk JSON-nya. Untuk penyimpanan datanya sendiri, pada Fire ini menggunakan metode key value. Contohnya yang kiri ini adalah kolom key atau nama-nama variabelnya, misalnya nomor rekam medis, kemudian value-nya itu lebih ke nilai variabelnya ya. Misalnya nomor rekam medis pasien di sini adalah 0000 9-nya 3 kali. Kemudian nomor KTP-nya berapa dan namanya siapa gitu. Nah, jadi kalau kita lihat di format JSON-nya Fire, yang kiri ini merupakan kolom key, dan juga yang kanan ini misalnya patient, aktif punya boolean ini, human name di sini merupakan value-nya. Oke, jadi setelah udah dapat format JSON untuk patient resource, maka kita bisa langsung coba mappingin data pasien yang kita punya ke formatnya JSON Fire. Misalnya untuk data pasien di sebelah kiri ini atas nama Lydia Danira. Nah, untuk nick dan juga nomor rekam medis di sini akan disimpan di kolom yang namanya identifier. Jadi yang nomor rekam medis adalah 0-nya 4 kali, 9-nya 3 kali, kemudian di sini adalah value untuk nomor KTP-nya. Nah, gimana sih cara kita tahu bahwasanya ini ada nomor KTP dan ini adalah nomor medical record number atau nomor rekam medis. Nah, di sini ada kolom yang namanya sistem ya. Kolom sistem di sini biasanya nyimpannya dalam format URL, tapi URL di sini tidak wajib merupakan URL yang bisa diakses melalui website ya. Karena tujuan utamanya sih lebih ke sebagai pembatas ruang lingkup untuk menandakan bahwasannya value di sini merupakan kategori dari medical record number, seperti itu. Jadi kalau misalnya ini nomor rekam medisnya pasien di rumah sakit Indosehat, maka kita akan lampirkan URL seperti ini misalnya rsindosehat.co.id/mrn. Nah, kemudian untuk nomor KTP sendiri, kita akan mengacu ke websitenya Kementerian Kesehatan, yaitu fire.kemkes.go.id/id/nick. Kemudian nama di sini akan mapping ke kolom yang namanya name. Nah, di name ini ada kolom teks. Dan di sini teks akan nyimpan nama lengkapnya pasien. Kemudian jenis kelamin, ada juga kolom gender. Nah, untuk value-nya sendiri perlu di-convert ya. Kalau di sini kan kita ngisinya bahasa Indonesia ya, perempuan, laki-laki. Nah, kalau udah mau kita simpan di Fire, maka kita harus ngikutin value formatnya Fire juga. Ada female, male, dan lain-lainnya.
Kemudian tanggal lahir kita nyimpannya di kolom birth date. Nah, untuk formatnya sendiri itu year, month, date. Oke, kita lanjut ke part kedua. Buat yang pertama kali dengar kata API atau kepanjangan dari Application Programming Interface, API di sini adalah sebuah mekanisme yang digunakan oleh sistem untuk saling berkomunikasi. Nah, pada dasarnya API ini bisa digunakan untuk ngupload data, untuk searching existing data, modify, dan juga untuk delete data. Nah, ini salah satu contoh penggunaan API, contohnya di sistemnya Traveloka ya, di mana data jadwal penerbangan maskapai tidak disimpan dalam sistem database-nya Traveloka. Melainkan Traveloka akan menggunakan mekanisme API untuk berkomunikasi dengan misalnya sistem Lion Air, sistem Garuda Indonesia, sistem Batik Air, dan lain-lainnya untuk mengambil data jadwal penerbangan dari maskapai-maskapai tersebut untuk digabungkan atau disatukan dalam sebuah website yang bernama Traveloka. Nah, API di sini juga ada beberapa jenis ya. Ada yang namanya custom API atau API-nya ini untuk penamaan fungsi-fungsinya bisa di-custom sendiri. Misalnya di contoh ini, ketika kita mau create data, kita akan nge-akses ke function yang namanya /new patient. Kemudian kalau mau query semua data-data pasien, maka akses ke /all patient. Kemudian kalau misalnya mau ngupdate data, akan ngakses ke /update patient, kemudian tandanya ID-nya sama dengan berapa. Sintaks dan nama-nama function API yang di-custom oleh beberapa orang yang berbeda-beda, ini akan menyebabkan kesulitan bagi developer. Karena artinya kalau misalnya ada 4 API custom, maka developer juga perlu belajar 4 jenis API tersebut. Nah, ada satu jenis API yang bisa dibilang udah cukup terkenal di kalangan developer, namanya RESTful API. Untuk post data, get data, modify, dan juga delete data akan menggunakan satu style yang atau template yang konsisten. Yang mana Fire API juga menggunakan metode RESTful API ini. Contohnya untuk create data dan juga query data, bisa nge-access ke function yang namanya / kemudian resource type-nya apa. Misalnya kalau kita mau get semua data pasien, maka kita aksesnya /patient. Kemudian untuk update data pasien, akan mengakses ke /patient/ID pasien tersebut. Untuk metode CRUD pada Fire API ada 4 macam. Yang pertama ada post, kemudian ada get, put, dan ada delete. Nah, seperti yang kita lihat di halaman sebelumnya, endpoint di Fire ini template-nya cukup konsisten ya. Jadi formatnya itu ada yang Fire endpoint yang warna merah ini, kemudian / resource type-nya apa, kemudian /ID-nya. Jadi kalau misalnya kita mau ngepost, mau create data baru, maka kita akan akses ke Fire endpoint / resource type-nya, misalnya patient. Kemudian kalau kita mau get data, sama kita akan ngakses ke Fire endpoint /patient/ID-nya berapa. Misalnya ID-nya 123 di sini. Kemudian untuk update atau put dan juga untuk delete data juga menggunakan format yang sama persis ya. Endpoint /resource type/ID. Nah, ini kita bisa coba lihat contoh-contoh Fire endpoint public. Salah satunya ada API Fire di sini, di happy.fire.org, kemudian ada juga yang Firely Server, dan juga untuk Fire endpoint lainnya bisa diakses di website ini. Kalau saya sendiri ya, paling sering saya gunakan itu yang Happy Fire ini. Nah, kita lanjut ke part ketiga. Di part ketiga ini, untuk penjelasan CRUD pada Fire, aku akan jelasin dengan metode learning by doing, berdasarkan beberapa skenario yang sering dipakai dalam fasilitas layanan kesehatan. Nah, aku akan demo menggunakan contoh patient resource, dan juga untuk tools yang akan digunakan di part ini ada Postman dan juga Fire Server. Oke, kita langsung coba buka websitenya Postman di sini. Oke, kita next. Di skenario pertama ini untuk create data di Fire Server ya. Contoh pertamanya ada pendaftaran data pasien baru di Rumah Sakit Indosehat
Nah, untuk step pertamanya yaitu kita convert data dulu, data pasiennya ke format JSON file kayak di halaman sebelumnya. Nah, untuk hasil JSON-nya akan berbentuk seperti ini. Kemudian data ini kita copy paste. Aku copy paste dulu untuk JSON-nya ini. So sorry. Nah, kita buka Postman. Nah, di sini kita new, kemudian pilih HTTP request. Nah, aku mau create data dulu. Jadi aku pilihnya body, kemudian row. Sini kita copy paste aja untuk JSON-nya. Kemudian untuk URL-nya, aku mau pakai yang Happyfire ya. Ini aku copy paste. Oke, di sini kita mau create data patient, jadi ini merupakan Fire endpoint-nya, kemudian ini merupakan resource type-nya. Nah, kalau untuk create data, kita pilihnya yang post. Oke, kita coba send. Nah, kita lihat responsnya, wah ada yang error. Untuk content type di sini kelihatannya belum diisi, sorry. Berhubung ini adalah formatnya JSON ya, jadi kita pilihnya yang JSON. Coba lagi. Oke, jadi ini udah berhasil tercreate sebuah data pasien dan ID yang dihasilkan adalah 7212189. Di sini udah tersimpan nomor medical record-nya, kemudian nomor KTP, nama, jenis kelamin, dan juga tanggal lahir. Nah, untuk ID-nya kalau bisa disimpan dulu kita di sini aja deh. Ini lebih tepatnya bukan ID pasien ya, tapi ID patient resource. Untuk ID ini itu tercreate secara otomatis ya by server di sini. Jadi sekarang kan 189 ya. Jadi next kalau kita post lagi itu akan jadi 190. Nah, setelah create akan muncul yang namanya 190 di sini. Oke, kita lanjut ke contoh kedua. Contoh kedua ini lebih ke read data. Kita coba dulu search semua data pasien yang ada di Fire server. Kayaknya aku harus ke mode ini. Oke. Untuk search ke semua data pasien, maka URL-nya di sini sama ya. Fire endpoint slash nama resource type-nya patient, kemudian ubah jadi get. Kita send. Nah, di sini dia akan list semua data pasien yang ada di dalam Fire endpoint ini. Ini datanya ini bakal banyak banget ya, dan ini kan Fire endpoint public tuh. Maka data-datanya ini pasti beragam sih, ada yang dari mungkin orang Eropa atau dari orang Cina, jadi data-datanya berbagai bahasa gitu. Oke, ini contohnya yang untuk ngambil semua data pasien. Oke, kita lanjut ke skenario ketiga, yaitu search data patient berdasarkan patient resource ID. Nah, patient resource ID di sini merupakan ID yang tadi kita dapetin ketika kita upload. Oke, aku pindahin ke sini aja. Nah, formatnya itu ada fire endpoint slash resource type slash resource ID. Oke, aku copy dulu ini. Udah ada di sini deh, sorry. Ini patient, kemudian slash ID-nya. ID yang kita dapetin tadi adalah ini. Ini ketika kita search akan muncul datanya pasien Lydia Danira di sini. Oke, untuk contoh yang keempat, kita akan search data pasien berdasarkan nomor rekam medis pasien. Nah, nomor rekam medis ini tersimpannya di identifier ya. Jadi untuk formatnya sendiri berbeda dengan nomor 2 dan 3. Ketika fire endpoint slash resource type ini ada tanda tanya, kemudian search parameter key sama dengan search parameter value-nya. Jadi misalnya nomor rekam medis di sini
key-nya adalah identifier ya. Oke, identifier, tanda tanya identifier sama dengan, karena yang kita mau cari itu adalah nomor rekam medis ya. Nomor rekam medis di sini kan ada sistem ya. Nah, kita copy ini sistemnya. Kemudian pakai tanda ini, yang garis lurus ini. Baru isi nomor rekam medis pasien. 0-nya 4 kali, 9-nya 3 kali. Ketika kita search, akan muncul pasien-pasien dengan medical record number ini. Nah, di sini total ada 3 data pasien ya dengan nomor medical record tersebut. Soalnya tadi aku sempat create beberapa kali ya untuk testing juga. Jadi dengan data pasien yang sama aku udah create total 3 kali. Makanya di sini ketika kita search muncul 3 data pasien dengan nomor medical record number yang sama. Oke, kita lanjut ke nomor 5. Search data pasien berdasarkan nomor KTP pasien. Nah, KTP sama juga disimpan di kolom identifier, cumannya untuk value-nya berbeda. Nah, kita copy dulu ini. URL untuk nomor KTP udah pasti beda. Nah, kemudian value-nya juga aku udah pakai yang ini. Kita coba search. Nah, di sini juga sama. Untuk return-nya total ada 3 data pasien. Nah, ini identifier-nya tersimpan di sini. Kemudian namanya Lydia Danira. Kemudian ini untuk data kedua ya. Yang line ke-55 nih udah hitungannya udah data kedua. Dengan ID yang berbeda ya ini. 7212189. Kemudian data ketiga mulai dari line ke-94. 7212190. Nah, di sini nomor KTP-nya sama ya. Oke, kita lanjut ke skenario nomor 6, yaitu search semua pasien dengan jenis kelamin perempuan. Nah, jenis kelamin ini disimpan di kolom yang namanya gender di sini. Maka kita coba ganti identifier ini menjadi gender sama dengan female. Nah, untuk hasil return-nya ini akan banyak banget ya. Nah, kalau kita lihat di hasil query data sebelumnya, ada kolom yang namanya total ya. Total sama dengan 3 yang tadi pas kita cari berdasarkan identifier-nya pasien, yaitu nomor KTP dan juga nomor rekam medis. Nah, kenapa di sini nggak muncul? Kalau nggak muncul itu artinya data hasil pencarian endpoint ini udah melebihi batas maksimum jumlah yang seharusnya bisa di-return pada file server ini. Jadi masing-masing file server itu punya settingannya sendiri maksimum bisa return berapa jumlah data, termasuk di dalam satu halamannya bisa nampilin maksimum berapa jumlah data. Untuk Happy Fire sendiri, untuk masing-masing halaman itu akan muncul total 20 data. Jadi kalau misalnya total ada 40 data, maka di halaman pertama itu akan muncul data indeks ke 1 sampai 20. Kemudian di halaman berikutnya akan muncul yang data indeks 21 sampai 40. Nah, kita di sini bisa lihat ada kolom yang namanya link. Nah, dalam link ini ada yang relation sama dengan self. Self itu merupakan URL yang kita akses sekarang. Kemudian yang relation sama dengan next ini merupakan URL untuk penarikan data indeks ke 21 sampai 40. Nah, ini kita coba cek di kolom entry ini akan muncul semua data pasien sesuai dengan search parameter yang kita gunakan di sini, yaitu jenis kelamin yang perempuan. Nah, di sini di data pasien index ke pertama ID nomor 5, kita cek coba gendernya apakah sesuai. Oke, benar di sini gendernya adalah female. Oke, kita lanjut ke skenario berikutnya, yaitu nomor 7, search data pasien di bawah 17 tahun. Nah, untuk ngecek by logic ini, maka kita akan menggunakan kolom birth date atau tanggal lahir. Karena emang nggak ada kolom untuk catat umur ya di sini. Jadi birth date, kita copy paste dulu. Kita
kita ganti gender jadi birth date. Kemudian birth date ini kan formatnya format tanggal ya. Jadi tanggal itu kita bisa pakai tambahan parameter yaitu GT atau singkatan dari greater than. Ada juga yang namanya LT yaitu lower than. Dan masih banyak lagi bisa dicek di websitenya HL7. Nah, di sini kan kita mau cek pasien dengan umur di bawah 17 tahun. Maka sekarang kan 2022 ya. 2022 kurang 17 maka sama dengan 2005. Nah, di bawah 17 tahun artinya kita menggunakan logic greater than 2005. Sekarang bulan 12 tanggal 18. Oke, di sini kita coba search. Di sini datanya juga lumayan banyak. Untuk indeks yang pertama dengan ID 1866262, kita coba cek tanggalnya. Tanggal lahirnya 2005 bulan 12 tanggal 21. Jadi bisa dipastikan pasien ini berusia 17 tahun ya. Kemudian kita cek skenario ke-8 yaitu search data pasien berdasarkan nama dan tanggal lahir dan jenis kelamin. Jadi berdasarkan 3 parameter ini sekaligus ya kita ceknya. Oke, untuk nama kita bisa pakai name Lydia, kemudian dan jenis kelamin yaitu gender sama dengan female, kemudian dan tanggal lahir itu birth date sama dengan tahun di tanggal ini ya 1987. Kita coba cek. Total ada 5 data pasien dengan nama Lydia, jenis kelamin perempuan, dan birthday-nya 19870101. Ini benar Lydia Danira, tanggal lahirnya betul dan female. Oke, kita lanjut ke skenario berikutnya nomor 9. Nomor 9 ini merupakan update ya. Kita mau coba update data pasien karena data pasien sebelumnya itu nggak ada nomor HP. Nah, kita coba tambahin kolom untuk menyimpan nomor HP pasien tersebut. Kita buka di sini. Kemudian koma. Nah, nomor HP kita copy paste aja. Nomor HP itu disimpan di kolom yang namanya Telekom. Nah, Telekom di sini sistemnya kita tulis phone atau misalnya nomor telepon rumah bisa diganti ke home, dan juga use-nya ini untuk nomor HP mobile ya, mobile phone. Oke, nomor HP-nya kita simpan di kolom value. Nah, ini kita mau update ya. Jadi kalau kita mau update itu kita harus tahu ID pasien. Kenapa ada agak perbedaannya? Kelihatannya tanda kutipnya agak bermasalah. Tapi untuk update kita akan menggunakan metode yang namanya put. Untuk formatnya itu file endpoint di sini, kemudian resource type, kemudian slash ID dari pasien tersebut. ID pasien resource ya. Send. Oh, ada sedikit error di sini. Gak bisa update karena resource body must contain ID. Oh sorry, ID di sini harusnya huruf kecil. Nah, di sini udah berhasil pasien dengan resource ID 721283 di sini sudah diupdate. Nomor teleponnya udah muncul di sini. Oke, jadi ini datanya sudah berhasil diupdate. Maka kita lanjut ke skenario ke-10. Nah, di skenario ke-10 ini udah menggunakan metode delete, dan tuh skenario-nya berhubung pasien udah 5 tahun nggak pernah datang kembali ke rumah sakit Indo Sehat, maka tim rekam medis Satu Sehat akan mendelete data pasien tersebut. Nah, mungkin aku nggak coba delete
pasien dengan ID ini ya, karena kalau aku delete nanti udah nggak ada contoh untuk di testing. Jadi kita coba delete data pasien yang udah kita create tadi di ID ini 2289. Nah, untuk formatnya file endpoint slash resource type slash ID. Kemudian kita ganti dari get jadi delete. Kita send. Nah, di sini operation outcome-nya successful delete. Maka data ini udah berhasil delete, dan kalau kita get di sini, kita get lagi, akan muncul error message resource was deleted pada tanggal sekian dan jam sekian. Oke, untuk skenario CRUD pada Fire udah cukup. Ada tadi 4 metode ya. Udah mulai dari create, kemudian kita get data, kita read data, kemudian kita update, dan juga kita coba delete. Mungkin untuk video kali ini aku sharing sampai di sini. Hope you enjoy this video. Thank you.